Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang membangun kesadaran mahasiswa terhadap bahaya investasi bodong melalui kampanye edukasi digital. Jadi di sini kami akan membahas tentang investasi bodong. Selamat menyaksikan. Jadi yang pertama itu, apa itu investasi bodong? Investasi bodong merupakan bentuk penawaran investasi yang dilakukan tanpa izin dari instansi yang berwenang dan umumnya menjanjikan keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat tanpa menjelaskan risiko yang mungkin terjadi. Pada praktiknya, investasi ini lebih mengutamakan penghimpunan dana dari investor baru untuk membayar investor lama atau skema Ponzi dibandingkan mengembangkan usaha yang nyata. Akibatnya, ketika tidak ada lagi investor baru, sistem akan berhenti dan dana masyarakat menghilang. Karakteristik utamanya yaitu yang pertama menawarkan keuntungan tinggi secara pasti, kemudian tidak memiliki izin resmi, tidak transparan mengenai pengelolaan dana, dan yang terakhir mengabaikan penjelasan mengenai risiko investasi. Selanjutnya, mengapa mahasiswa menjadi sasaran? Mahasiswa merupakan kelompok yang sangat dekat dengan perkembangan teknologi dan media sosial, sehingga sering menerima berbagai promosi investasi digital. Namun, tingginya penggunaan teknologi belum selalu diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai. OJK menjelaskan bahwa rendahnya literasi keuangan, khususnya literasi pasar modal, menjadi salah satu penyebab generasi muda mudah tergiur investasi ilegal. Penelitian juga menunjukkan bahwa semakin baik literasi keuangan seseorang, semakin baik pula kualitas keputusan investasinya. Alasan mahasiswa rentan menjadi korban, ingin memperoleh penghasilan tambahan, mudah percaya pada promosi media sosial, kurang memahami risiko investasi, terpengaruh teman atau influencer. Selanjutnya, ciri-ciri investasi bodong. Investasi bodong umumnya memiliki pola yang hampir sama. Pelaku akan berusaha membangun kepercayaan calon korban dengan menawarkan keuntungan besar, menunjukkan testimoni palsu, hingga memberikan tekanan agar korban segera bergabung. Oleh karena itu, masyarakat harus mampu mengenali ciri-ciri investasi ilegal sejak awal. Ciri-ciri investasi bodong menjanjikan keuntungan tetap dan sangat tinggi, mengklaim investasi tanpa risiko, tidak memiliki izin dari OJK, legalitas perusahaan tidak jelas, penggunaan sistem bonus perekrutan anggota, mendesak calon investor agar segera menyetor dana, sulit melakukan pencairan dana. Selanjutnya, modus investasi bodong. Perkembangan teknologi membuat modus investasi bodong semakin beragam. Saat ini, pelaku memanfaatkan media sosial, aplikasi digital, grup WhatsApp, Telegram, maupun influencer untuk menarik korban. Mereka sering menampilkan gaya hidup mewah, testimoni palsu, hingga laporan keuntungan yang direkayasa agar terlihat meyakinkan. Modus yang sering ditemukan, robot trading ilegal, trading forex ilegal, investasi aset kripto ilegal, money game atau skema Ponzi, investasi emas dan properti fiktif, aplikasi investasi palsu, endorsement influencer tanpa legalitas. Di sini ada dampak investasi bodong. Kerugian akibat investasi bodong tidak hanya berupa kehilangan uang, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan kehidupan sosial korban. Banyak korban mengalami stres, kehilangan kepercayaan diri, bahkan terlilit utang karena menggunakan dana pinjaman untuk berinvestasi. Dalam jangka panjang, kasus investasi bodong juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi legal yang sebenarnya dapat meningkatkan kesejahteraan. Dampak yang ditimbulkan, yang pertama kehilangan seluruh dana investasi, yang kedua terlilit utang, yang ketiga stres dan gangguan psikologis, yang keempat rusaknya hubungan sosial, dan yang terakhir menurunnya kepercayaan terhadap lembaga investasi resmi. Slide selanjutnya, cara menghindari investasi bodong. Mencegah investasi bodong dapat dilakukan melalui peningkatan literasi keuangan dan pemanfaatan edukasi digital. Mahasiswa perlu membiasakan diri memeriksa legalitas perusahaan sebelum berinvestasi serta memahami bahwa setiap investasi selalu memiliki risiko. Kampanye edukasi digital dari OJK maupun lembaga pendidikan juga menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya investasi ilegal. Langkah yang dapat dilakukan, yang pertama, selalu cek legalitas di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua, jangan mudah percaya pada keuntungan tinggi. Yang ketiga, pelajari produk investasi terlebih dahulu. Yang keempat, hindari keputusan karena tekanan atau FOMO. Dan yang terakhir, ikuti edukasi keuangan melalui media digital resmi.
Di slide terakhir ada kesimpulan. Investasi bodong merupakan ancaman yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi digital. Mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang paling rentan karena aktif menggunakan media sosial dan mulai tertarik pada investasi. Oleh sebab itu, peningkatan literasi keuangan melalui kampanye edukasi digital menjadi langkah penting untuk membentuk mahasiswa yang kritis, mampu mengenali investasi legal, serta lebih bijak dalam mengambil keputusan investasi. Dengan demikian, kerugian akibat investasi bodong dapat diminimalkan dan budaya investasi yang sehat dapat terus berkembang. Terima kasih.